Selamat malam, kami dari aplikasi pengolahan rapat IF Malam 1A kelompok 2. Yang terhormat Project Proposer Yeni Rohyati dan Project Manager Suwono Sibagariang. Untuk anggota kelompok IF Malam 1A2 yang diketuai oleh Fernanda Habib Nurafian, kedua Muhammad Farhan, ketiga Muhammad Suban Fadriansa, keempat Muhammad Yasir. Untuk latar belakang dari aplikasi pengolahan rapat, yaitu rapat merupakan sarana penting untuk koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan di berbagai organisasi. Namun, pengolahan rapat yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala seperti benturan jadwal, kehilangan notulen, serta sulit memantau tindak lanjut hasil rapat. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk mengatasi masalah tersebut melalui penerapan aplikasi pengolahan rapat. Sistem ini membantu otomatis penjadwalan, pencatatan hasil, serta penyimpanan data rapat secara digital. Dengan demikian, proses rapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah. Selain meningkatkan kinerja administrasi, aplikasi ini juga mendukung penerapan prinsip paperless serta memperkuat akuntabilitas dan kolaborasi antar anggota organisasi, terutama dalam lingkungan kerja modern yang banyak mengandalkan sistem daring. Dari perumusan masalah di aplikasi pengolahan rapat, 1. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat mengelola proses rapat secara efisien dan struktur. 2. Bagaimana penerapan teknologi informasi dapat meningkat efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengolahan rapat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Selanjutnya yaitu tujuan dari aplikasi ini, yaitu yang pertama, mengembangkan aplikasi yang mampu mengelola kegiatan rapat secara efektif dan terorganisir. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses penjadwalan, catatan, serta penyimpanan hasil rapat melalui sistem digital. Yang ketiga, mendorong penerapan tata kelola rapat yang transparan, akuntabel, dan mendukung konsep kerja tanpa kertas atau paperless dengan tujuan mengembangkan aplikasi yang mampu mengelola kegiatan rapat secara efektif dan terorganisir. Yang berikutnya itu batasan masalah. Pertama, aplikasi yang dikembangkan hanya berfokus pada pengelolaan jadwal, catatan notulen, serta penyimpanan hasil rapat secara digital. Kedua, sistem tidak mencakup fitur komunikasi daring seperti video conference, pesan instan, atau integrasi dengan platform lain. Yang ketiga, pengujian dilakukan dalam lingkup internal dengan jumlah pengguna terbatas untuk memastikan fungsi utama berjalan dengan baik. Yang keempat, yaitu pengembangan difokuskan pada versi berbasis web sehingga belum mencakup aplikasi mobile. Berikutnya yaitu manfaat. Secara teoritis, yang pertama, mengembangkan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Yang kedua, menerapkan konsep digitalisasi, administrasi, dan sistem informasi terintegrasi. Yang secara praktisnya yaitu pertama, memudahkan pengaturan jadwal dan catatan hasil rapat. Yang kedua, menyimpan dokumen rapat secara digital. Yang ketiga, mempercepat tindak lanjut keputusan rapat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung paperless office. Selanjutnya akan diterangkan oleh Muhammad Yasir. Baik, untuk gambaran umum sistem yang pertama ini ada memiliki dua role akses, yaitu pertama ada admin atau ketua rapat, dapat masuk login ke sistem guna mengelola data rapat, dan yang kedua ada peserta rapat yang dapat menerima undangan rapat melalui sistem dan dapat melihat informasi terkait rapat. Selanjutnya, setelah login ada masuk ke dashboard yang dapat menampilkan informasi tentang rapat, lalu ada
detail setiap rapat, nyimpan detail setiap rapat termasuk agenda, waktu, tempat, dan hasil rapat. Dan yang berikutnya ada peserta, berisi data pengguna yang terdaftar dalam sistem. Dan yang terakhir ada local base, tempat di mana seluruh data dari masing-masing komponen disimpan dan dipetakan dalam basis data lokal. Untuk perancangan sistem ini dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengguna dan tujuan proyek yang telah dijelaskan sebelumnya. Tahapan ini mencakup perancangan kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, rancangan basis data, serta rancangan antarmuka atau user interface. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri. Baik. Untuk kebutuhan fungsional terdiri dari admin atau ketua rapat dapat masuk untuk mengelola data rapat. 2. Admin dapat membuat, mengubah dan menghapus data rapat atau judul, tanggal, waktu, lokasi, agenda, dan daftar peserta. 3. Pengguna dapat mencari rapat berdasarkan tanggal, judul, atau status mendatang atau terlaksana. 4. Menyimpan data rapat, daftar peserta, dan notulen. Antarmuka dapat diakses dengan baik berbagai perangkat terutama laptop dan smartphone. Untuk kebutuhan non fungsionalnya, antarmuka aplikasi harus ramah pengguna dan intuitif bagi semua kalangan pengunjung. 2. Harus terstruktur dengan baik dan mudah dipelihara oleh pengembang yang berbeda mengikuti konvensi penulisan program. 3. Antarmuka aplikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya untuk interface design, yang pertama kita sudah menyiapkan landing page yang berisikan tentang anggota PBL kita, tentang kami, lalu ada footer. Setelah landing page, kita masuk ke login page. Jika kita masuk login menggunakan admin, maka kita langsung masuk ke dashboard admin. Dashboard admin berisikan tentang data semua rapat yang sudah ada. Lalu berikutnya kita ada rapat page. Rapat page berisi tentang manajemen rapat. Di sini kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus rapat. Untuk form tambah rapat sendiri, dia ada pop-up di tengah layarnya seperti ini. Ada tambah rapat, lokasi, dan status rapat, dan yang lainnya. Lalu untuk delete hapus rapat sendiri, kita munculin pop-up juga, dan ada yakin ingin menghapus rapat ini, dan ada pilihan ya hapus untuk menghapus permanen dan batal untuk kembali ke halaman page rapat. Lalu berikutnya ada peserta page atau daftar peserta. Di sini kita bisa melihat daftar peserta rapat. Mungkin dari kami cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf. Jika ada tambahan bisa ditambahkan. Terima kasih, selamat malam. Aman tuh, Bang.